Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anto Anper, ya channel yang bermutakhir, gitu kan? Dan sangat Menginspirasi. Oke, kali ini tidak sendirian sama teman-teman. Di sebelah saya ini ada Bang Heri. Oke. Di sebelah pojok ada Bang Emon. Seperti biasa, Supian Suri. ya ada lagi ya. Kali ini di video kali ini kita akan berbicara tentang sebuah bisnis ya. Ya. Bisnis apa? Bisnis barbershop. Gunting rambut kan? Iya, Barbershop. rambut. Nah kebetulan ini teman saya Bung Heri ini salah satu dia buka sebuah usaha gunting rambut yang barbershop itu namanya kan. Ya, barbershop. Nah mungkin kita bisa ulik-ulik tentang usahanya nih kira-kira. kulit Kira-kira dari mana dia bisa cara dia motong-motong rambut, terus juga ide dia untuk membangun sebuah usaha itu dari mana dan lain-lain lah sampai sekarang gitu kan. Kan sampai sekarang masih tetap jalan kan. Dan sebelah saya pojok ini sering gunting di sana gitu. Ya, Mungkin kita bisa sambil sekalian nanya-nanya gimana sih pelayanan di tempat barbershopnya Bang Heri ini. Oke. Nah kira-kira Bang Heri ini awalnya gimana nih usahanya Bang Heri ini? Kan kita dulu main film kan, Ya. main film bareng gitu. Tiba-tiba buka usaha tuh kira-kira perjalanan awal tuh dari mana nih? Kalau awalnya dari zaman sekolah dulu. Oh, Jadi dari itu waktu itu udah mulai jatuh terjun kan di dunia perguntingan dari kelas 3 SMA. Oh. Jadi pas kelas 3 SMA tuh kan kadang tiap minggu ada raja rambut tuh. Nah, jadi setiap raja rambut kalau yang kena petal tuh jadi Ikam lah ini gitu lah. aku tuh kan rapi kan mah. Jadi Oh. yang ada kan pakai mesin lo guru tuh jadi seret sekali jalan gitu mah sampel tuh. Jadi kemerawakan bang. jadi guru ini yang hendak dibotaki sekalian berbayar gitu ya. Bayar ke aku 10.000. Jadi buahnya tuh banyak lari ke aku. Rapikan bah, aku ada gunting dan sisir. Dia itu modalnya dari awal gunting dengan sisir doang. Sebelum itu tuh? Sebelum itu ya pertama gini. Berarti langsung motong gitu kah? Langsung rapi? Enggak rapi juga. Cuman pertama tuh gini. Di Pangkalan Bun dulu banyak kan salon. Dan rata-rata yang motong cewek. Nah, aku kan sempat motong juga ibarat tuh potong rambut kan di salon. Kenapa yang motong rambutnya banyak cewek? Cowoknya kemana gitu kan? Oh, dari situ lah. Risih kan aku kan. Sedangkan aku punya bude, bisa dibilang tante lah kan. Nah dia tuh bekas pekerja salon juga, dia bisa motong. Jadi aku tanya, bude kayak apa caranya motong? Oh dari situ lah. Itu kelas berapa tuh kelas? Itu kelas 2 SMA. SMA 2 lah. SMA 2 kelas 2. Jadi dikasih tahu caranya kayak gini, pakai gunting sambil jalan nih, naik sisirnya. Segini sekali. kan ini megang sisir. Jadi dari bawah tipis digunting sampai naik ke atas. Ya. Berarti emang ibaratnya bude keluarga kan? Keluarga. Berarti emang ada keluarga yang memang bisa gunting rambut. Iya. Cuman makanya dari situ oh gitu cara motong. Mulailah terasa di kelas 3 SMA Kelas tadi. 3 SMA. Gunting-gunting. Dari motong-motong adik kan banyak cowok loh. Jadi potonglah motong amun sampel aku bawa ke salon. Jadi gitu. Jadi adikku yang jadi korban awal mulai tuh. Berarti ibaratnya sempat kayak nggak rapi juga lah. Emang nggak rapi. Sampai petal-petal juga, makanya asal kena rapi aja. Kenapa kena rapi gua ke salon. Salon dulu. Nah, Oke, jadi gitu. Oh itulah ceritanya loh. Terus masuk ke ini? Masuk di dunia dunia barber tuh di tahun 2016. Aku lulus sekolah tahun 2015 kan. Terus aku pernah sekali waktu kelas 3 SMA tuh motong temanku di kelas. Jadi posisi kena kutal, dia kan cuman sebelah, dia bawa mesin. Rapi kan gua bisa kada. Entah lah, coba aja dulu. Potong lah, dibotak gitu. Dipotong sama teman, ku share waktu itu di Facebook. Di Facebook waktu masih main Facebook. Profesi baru gitu kan. Rupanya itu menjadi doa pas sampai sekarang. Gitu. Terus di tahun 2016 itu kan udah lulus, aku bingung cari kerja nih. Habis dari mesin diesel kan aku berhenti, ada tawaran dari teman. Ini bosku kan dia tukang potong juga kawal nih. Kawal
zaman SMA aku dulu kelas 2, dia pindah habis itu. Nina, bosku ini mencari tukang potong biar dia. Potong rambut itu Potong rambut, bukan potong bulu-bulu yang lain ya. bulu-bulu ya rambut. Oke. Jadi habis itu coba ke barber. Waktu itu barber di depan taman kita yang baru nih di Bundaran. Oh iya. Nah, ada ruko di situ. Nah, di situ datanglah aku situ, duduk datang. Mas, aku mau daftar jadi sini, motong rambut di sini. Nanti dulu lah kata dia. Aku mau datangi orang dari Jawa. Kata dia. Oh ya udah nggak apa kataku. Sambil nunggu panggilan. Nah, itu waktu itu pertengahan bulan puasa di 2016. Jadi sambil menunggu panggilan aku jual mercon di sebelah Istana Kuning dulu. Tuh Aan tahu tuh. Aku pernah jual mercon. Yo tahu aku. Aan tukang menggoda-goda pakai. Nah, habis itu dari situ berhubung dia kada dapat kan bukan dari Jawa kata dia. Nelpon lah aku. Har ke barber. Oh, siap Mas. Dari situ dia ngomong masalah sistem kerja segala gaji apa-apa, ya udah besoknya aku masuk di hari pertama itu aku nggak motong. Bukannya di hari pertama yang nggak motong, dari pagi sampai sore itu aku nggak motong, cuman fokus ngeramas orang sama styling rambut. Jadi aku cuma ngeliatin gimana sih motong pakai mesin. Sebenarnya pernah tapi belum terlalu bisa gitu kan. Nah pas kan itu sorenya istirahat habis buka puasa tuh kan, buka lagi. Di situ terjadi tumpukan antrian tuh. Teman-temanku yang berdua nih lagi sibuk motong, aku santai-santai aja duduk loh ngerokok. Nanti kalau misalnya ada yang udah selesai baru aku keramasi. Terus ditanya sama ibu-ibu, mas yang satu ini nggak motong kah? Yang dia maksud mas satu ini aku kan. Oh enggak bu, kata temanku, dia belum bisa. Kalau dari situ aku panas kok dia bilang nggak bisa, aku kan cuma ada tantangan ke trigger ya, ada pacuan trigger seketika ke trigger. Terus langsung aku bilang gini, bu, ayo bu, anaknya tak potong. Yakin mas? Ya kataku. Padahal sebenarnya di situ aku belum terlalu mahir ibarat tuh yang namanya motong, cuman basicnya aku ngerti. Motong udah selesai. Ibunya bagus kata dia. Bagus lah. Nah, alhamdulillah ya waktu itu pertama kali motong dadakan, pertama kali aku dapat tips 50.000. Dari situlah kayaknya seru nih potong rambut nih. Dapat uang lebih kan di luar bagi hasilnya potong. Terus ya sudah dari situ nggak lama aku di barber itu tuh sekitar 7 bulan, nggak lama. Terus aku ke cari kerjaan lain di bidang vape. Oh yang vape yang vapor. elektrik itu vapor. Nah di situ sekitar 9 bulan. Terus ada teman nih, Har, nanti kalau misalnya Ikam stop di vape, ikut aku aja motong. Oh ada yang ngajakin lagi mah. Serius kataku, sistemnya gimana? Bagi hasil kata dia. Oke, udah. Aku berhenti, masuk lagi di dunia potong. Nah dari situ aku mulai ibarat tuh totalitas lah, ibarat potong rambut gitu kan. Totalitas memang aku dalamin. Gitu lagi. pijit-pijit enggak lagi. Pijit kan, totalitas aku dalami. Habis itu kebetulan, nah dari itu kan yang pertama di Dukumis kan, nama barbernya Dukumis. Terus barber yang kedua nih Daily Cutting yang di Pakunegara. Situ hampir 2 tahun lebih. Gara-gara di situ ya aku bisa sampai ke Jogja ibarat tuh. Pelatihan kali ke sana? Bukannya pelatihan, sekedar main-main, tapi main-mainnya sambil belajar. Oh. Jadi setiap hari ini nih ke barber ini, besoknya main lagi ke barber ini. Study tour ya, Study tour sambil ya sharing-sharing kan, jadi menambah ilmu. Sampailah sekarang. Nah pas dari Jogja tuh masih tetap kerja di situ? Masih tetap kerja situ di sekitar berapa bulan gitu ya. Aku terakhir di situ 2020 awal Januari. Pas tahun baru tanggal 1 tanggal 2-nya aku break. Nah, reasonnya kayak breaknya tadi gara-gara apa? Emang pengen buka usaha sendiri kah? Atau emang udah kayaknya untuk sistemnya nih udah nggak bagus nih gitu? Atau kayak bikin sendiri lah gitu? Atau ada problem apa gitu? Ya kalau untuk itu mungkin dibahas yang lain. Pokoknya habis dari Jogja aku udah mikir nih. Kayaknya masa kita ikut orang terus kerja kan? Kayak mana, kapan bisa berkembangnya? Kayak dia nih kan ikut orang terus. Sampai kayak gitu. Jadi ini baru deh. iya. Jadi habis itu aku ngomong sama bos, aku pengen buka usaha.
usaha barber juga kataku kan. Jadi 2 bulan sebelum aku resign aku udah ngomong, jadi mereka nggak kelabakan juga ibarat tuh. Terus dapat saran juga dari yang bini istrinya bos, kenapa nggak coba, bagus nih kata dia, buka aja kan enak kamu jadi bos ibarat kan. Oh iya juga kan gue mikir. Ya udah dari situ Oh, di situ. aku resign, Hmm. coba merintisnya, tapi waktu itu nggak langsung buka aku. Aku masih ibarat tuh panggilan lah. Oh, kayak ibaratnya freelance gitu kan. Panggilan untuk potong kan, ya Ya. mas-mas yang dipanggil. Jadi kayak belum ada tempat. Belum ada tempat waktu itu. Cuman langgananku yang di luar, ibarat tuh yang sering buat Potong dan kamu gitu lah. potong di luar lumayan, ibarat tuh adalah ya lumayan uangnya dari situ aku ngumpulin buat buka usaha itu. Oke, jadi ibaratnya kayak gitulah, ibaratnya perjalanan Perjalanannya. Ya katakanlah dari SMA sampai ke Sampai pekerja gitu kan. Ya. Itu sudah terasah gitu lah Iya. sebenarnya kan. Cuman tinggal momen dimana untuk buka sendiri gitu Iya. kan, untuk buka tempat usaha pemotongan rambut sendiri gitu kan. Iya. Nah sekarang motong rambut sendiri nih, Ya. motong rambut sendiri, kita cantumkan juga nanti Instagramnya kalau seandainya ada kawan-kawan yang pengen potong rambut Potong rambut ala kekinian. ala milenial lah ya. Iya. Apa Ada. nama lu barbernya? Biar teman-teman tahu. Barber X Kedai Family. Oke, Jadi nanti kita cantumkan Instagram usaha keluarga lah. dan capot gitu. Nah, Emon ini kan kenapa Emon kita bawa di sini? Karena kan Emon ini sering potong rambut di tempatmu kan, Iya. bekam. Nah, aku nanya Emon nih. Kan sekarang udah berjalan, berapa bulan sudah berjalan? Udah jalan 5 bulan lah. Oh, 5 bulanan. 5 bulan berjalan. Nah, kan sering potong di sini di tempatnya Bang Heri kan. Kayak gimana tuh ibaratnya hasil ataupun ya rasa kepuasannya seperti apa? Jujur, Untuk jujur. bisa- Jujur. Jujur. Jujur sih untuk potong rambut di barber Bang Hari ini tidak kalah sih dengan barber-barber yang lainnya. Alhamdulillah. Potongan juga sangat rapi, sangat rapi, dan sangat memuaskan. Tapi di sini bisa kita ambil kesimpulan lah. Ibaratnya Bung Heri ini kan Ya. kita lihat ibaratnya kalau dari wujudnya kan. Ya. Wujud. Wujud. Ya wujud. Ya, Sebenarnya maksudnya gini, anak muda tuh kadang jarang untuk berpikir ke arah sana tuh, Iya. gitu kan. Lebih baik dia kadang bekerja ataupun dia malas lah ibaratnya masih minta sama orang tua gitu kan. Nah, Bung Heri ini kan punya pemikiran untuk buka usaha sendiri kan itu sangat Luar apresiat biasa. gitu, apresiat. Persiapannya luar biasa. Iya, luar Dari biasa. Apresiasi kan nyari Apresiasi. uang sendiri gitu kan. Iya. Aku pun ada rencana juga gitu buka usaha gitu kan, buka usaha tentang Negara sendiri ya. plasma. usaha sendiri, tapi belum ada waktu yang mungkin tahun depan. Iya. Next time pasti ada jalannya. Kita buka Doli. Jadi itu sambil barber kan berjalan, sebenarnya sebelah di sampingnya aku mau bikin kedai kopi, cuman masih belum berjalan, belum ada Oh. partner aku kan. Tempat yang kosong itu yang sekarang. Sebelahnya kan kosong, tuh belum ada partner aku. Kalau misalnya ada pun insya Allah lah terlaksana kan. Jadi sistemnya orang nunggu potong antrian bisa sambil ngopi kan, santai-santai gitu. Jadi buat kawan-kawan gitu kan, ibaratnya mumpung masih muda gitu kan ya, Betul. Gunakanlah waktu itu. cobalah merintis hal-hal yang positif gitu, daripada kayaan nih kan, berbahan ya. Toksik gak jelas gitu ya. Yang dibahas TikTok kan. Tapi ini ibaratnya inspirasi lah buat Iya. kawan-kawan kan, ibaratnya Syukur lah. meskipun ya kita lihat nah ada tato segala macam, Ini ku bilang totalitas nih Nah, karena aku sambil nato. ada tato dan sebagainya, Ngerti tapi segala. di sisi lain ada hal-hal yang membuat dia Ya. kita bisa kita appreciate gitu, Iya. punya usaha sendiri gitu. Sendiri. Dan Jarang sih anak muda punya usaha-usaha sendiri nih. dia ini kayak Yonglek. Iya, Yonglek. Ya, Tapi 11-12 anak tahun. anjing.
Anak pangnya Bang Lamun, Bang. Iya. Sekarang kan lagi booming-boomingnya anak pang nih. Jadi yang jelas lah, ibaratnya aku lebih baik, ibaratnya lebih menghargai orang-orang yang seperti Bung Heri ya. Oh, terima kasih. Daripada orang-orang yang kayak dia gitu loh. Dia Dia. Dia siapa? Siapa, Ya ya kan? kan? Yang gunakanlah masa mudamu tuh, jangan tidur-tiduran terus. Terus. Sebaik-baik mungkin lah di Terus. Ngeluh lah boleh lah. Disuruh ngecek kamera tidur-tiduran Iya, ya kan? makanya. makan gaji buta ya. Tapi ada hal-hal positif, ada hal-hal yang ibaratnya memberikan inspirasi Iya. gitu loh ya. Ini kan penerus Yonglek, PKP, Korigor gitu. Ya, aku mau bertanya sih Pengalaman, kan? Iya. untuk Bang Heri, apa sih pesan-pesan untuk pebarberan dan pangkas rambut? Dilihat di sini antara pangkas rambut dengan barber ini ada sedikit clash ya. Tolong Bang Heri kasih masukan dan apa yang diinginkan ke depan untuk perbarberan dengan pangkas rambut ini baik ke depannya. Yang diinginkan sih ya kan kami ibarat udah ada nih namanya komunitas barber kobar kan di Pangalamun kan. Jadi aku pun ada di dalam situ. Jadi maunya ayolah pangkas rambut sama barber dan barber ayo kita sama-sama ngumpul. Kita sharing lah tentang dunia perpotongan rambut ini. Biar bagaimana orang melihat pangkas rambut dan barber itu tidak berbeda jauh. Nah, gitu. Karena kebanyakan orang ngapain sih potong di pangkas, enak di barber gini. Menangnya barber kan memang pelayanan, ibaratnya habis potong kita dicuci. Oh, gitulah. Dipijat, di styling. Sistemnya ke situ lah. Dia lebih ke pelayanan yang maksimal sih. Bisa dibilang kalau orang bilang ke salon kan buat cewek, ke barber tuh kayak salon juga tapi khusus cowok. Nah, jadi gitu. Jadi ayo sama-sama ngumpul. Jadi biar tidak ada clash di antara kita gitu kan. Di antara barber dengan pangkas rambut. Berarti beda sistemnya di ke situ lah. Ya, dia lebih ke pelayanan, attitude kita mainkan. Ya, ibaratnya harapannya Bung Heri ini ibaratnya jangan saling ketersinggungan lah. Ya. Tapi coba saling berkolaborasi lah. Ya, bersaing boleh tapi ibarat tuh ya kita menyesuaikan ibarat tuh kayak gimana sih cara kita motong ya itu yang dimaksimalkan. Kan toh juga untuk ibaratnya untuk rambut orang gitu Iya, loh. untuk customer kita kan. Ya, Ibaratnya ada edukasi untuk pelayanan masyarakat juga gitu kan, gunting apapun gitu. kadang kan orang, bang rambutku kayak gini nih cocoknya potongnya gimana ya? Nah, mungkin kalau misalnya dipangkas pada umumnya yang pernah aku tahu, bang potong duduk gitu, Iya. langsung potong. Kalau kita kan, bang rambutku bagusnya kayak apa? Oh rambutku lihat dari bentuk wajah, bentuk kepala ini potongnya situ bagus lah. kayak gini. Jadi Bagusnya botak gitu ya. kalau misalnya pengen botak tuh botaknya kayak gimana sih biar pas dengan wajahku? Kayak apa Ada bang? licin atau gimana? Berarti aku bisa nih potong-potong rambut ke Bung Heri. Bisa, yang penting jangan bulu-bulu yang lain ya. Oke. Sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu mungkin video kali ini, mudah-mudahan memberikan inspirasi buat kawan-kawan. Ya, siapa tahu Ya. ingin berusaha Ya. di usia yang muda kan. Ya kan, ya siapa tahu kan ada yang mungkin cita-citanya juga jadi pemotong rambut handal gitu kan. Mungkin bisa sambil video ini mungkin bisa memotivasi kawan-kawan ke arah sana. Ya, amin lah. Semoga ya. Kalaupun memang ada minta cara-caranya mungkin bisa japri ke beliau. Iya, langsung Bung aja. Heri japri aja, entah itu ada Iya. biaya atau apapun ya itu haknya Bang Heri ya kan, karena ini kan bicara tentang usaha. Iya. Gitu kan. Nggak gratis, ilmu kan nggak gratis. Iya. Mahal dong ilmu ya. Yang penting tuh ilmu yang sisa banyak nanti. Khusus aku sih Ilmu tuh gratis. tidak ada harganya. Anda nggak boleh begitu. Kalau khusus aku juga gratis. Oke. Sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kawan-kawan. Mumpung masih muda nih, contohnya mumpung masih muda, meskipun dia punya tato ya kan. Ya.
Karena kan kita nih kalau melihat orang bertato tuh negatif Ya, pikirannya. negatif Tapi thinking. tato itu adalah sebuah seni yang jarang dimiliki. Tapi kan ibaratnya tuh di sisi lain, ibaratnya kebanyakan orang tuh kan ngeliat dari sampulnya doang, gitu kan. Nggak ngeliat dari seluk beluk masa lalu ataupun ibaratnya hal-hal Perjalanan inspirasi lalu. apa yang dia lakukan selama hidup gitu kan. Iya, perjalanan. Banyak kan kayak gitu. Itu berat ya beban gini. Berat sekali bang. Aduh. Jadi sekian dulu video kali ini. Oke. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton Nah, dan jangan lupa ya. sampai ketemu di Lain langsung. video selanjutnya. Bye bye. See you next time.